Halo beban keluarga, semoga kalian selalu diberi kesehatan ya, baik fisik dan juga mental. Film yang akan saya bahas sekarang bergenre thriller. P2 menceritakan tentang seorang perempuan cantik dan seksi yang terjebak di sebuah basement kantornya. Gak cuma terjebak, dia juga harus bertahan hidup dari serangan psikopat yang terobsesi kepadanya. Gimana cara perempuan ini melarikan diri? Langsung aja siapin sebatang, racik kopi kalian, dan selamat menyaksikan. I redrafted the contracts to include the new stipulations. Film ini bermula pada seorang wanita bernama Angela yang sedang sibuk menelpon seorang di balik meja kerjanya. Sangat terlihat kalau Angela ini orang yang sangat berdedikasi. Malam Natal pun dia masih juga lembur. Tak lama, datanglah pria yang bernama Jim, meminta maaf atas perbuatannya kemarin saat dia sedang mabuk. Setelah Jim pergi, Angela menghubungi keluarganya, berjanji bahwa tidak akan pulang terlambat. Scene pun berpindah menampakkan Natal yang sunyi dan suasana kantor yang sepi. Angela masih juga memilah beberapa berkas. Mereka sama-sama terkejut dan Angela meminta Carl untuk menunggunya agar bisa satu lift bersama-sama. Di dalam lift, Carl bercerita kalau kantor akan tutup selama 3 hari ke depan. Mereka pun berpisah karena Angela harus ke basement mengambil mobilnya. Sampai di P2, dia pun segera masuk dan menyadari bahwa mobilnya tidak mau menyala. Dia kembali turun, mengambil barang bawaan yang berlimpah, lalu memutuskan ke lantai atas kantor untuk memesan taksi. Tapi, pintu menuju lift sudah dikunci. Dia pun berjalan ke pos security, bertemu dengan seorang pria bernama Thomas, atau sebut saja Tom, dan memintanya untuk membukakan pintu. Tom menawarkan diri untuk membetulkan mobil Angela. Awalnya Angela menolak karena sudah buru-buru. Pada akhirnya dia menyetujui walau agak ragu. Singkat cerita, Tom mencoba membetulkan akinya, tapi mobil itu tetap tidak menyala. Kepalang kesal, Angela meminta dibukakan akses ke pintu lift. Pria itu juga sempat melemparkan jokes, meminta Angela menemani makan bersama. Sampailah Angela di lobi. Keadaan kantor sudah tidak ada satupun penghuni. Usai memesan taksi, telepon kembali masuk dari keluarganya. Angela berkata akan sampai 1 jam lagi. Dia pun menunggu taksi datang sampai ketiduran. Bersamaan dengan taksi tiba, pintu kantornya ternyata sudah dikunci. Angela memanggil Carl beberapa kali, tapi pria itu tidak menampakkan diri. Dia kembali turun ke basement, berbicara lewat IP kamera agar security tadi membuka pintu. Namun tidak ada jawaban sampai taksi itu meninggalkannya. Kekesalannya bertambah saat dia membuka ponsel dan tidak ada sinyal. Dia pun kembali menenteng barang bawaannya. Agak ribet ya, saya jadi pengen jorogin. Lalu tiba-tiba saja lampu dipadamkan dari kejauhan. Angela mencoba tenang sambil jalan ditemani cahaya dari ponselnya. Sampai kemudian, dia jatuh tersandung. Saat Angela menyalakan ponselnya, nampak seseorang yang langsung membiusa dari belakang. Seketika, keadaan gelap gulita. Angela hilang kesadaran. Beberapa saat kemudian, Angela terbangun. Dia dihadapkan dengan sesosok pria yang mengenakan kostum Santa. Pakaiannya juga sudah berganti menjadi jauh lebih seksi. Rasa bingung menghampirinya. Angela pun muntah-muntah. Yang lebih membingungkan lagi, sebelah kakinya terpasang rantai, tapi Tom berakting seolah tidak terjadi apa-apa. Angela mulai ditanya dari mana asalnya, apa hobinya, dan segala macam yang mau tidak mau dia jawab. Dia juga memohon agar dilepaskan, tapi Tom malah menawarkan makan. Gak habis thinking.
Angela pun berbicara bahwa pacarnya akan mencarinya jika Tom tetap nekat menahannya. Tapi emang dasar psikopat. Dia malah memutar pertanyaan hingga Angela terciduk berbohong. Yeah, we will talk. Boyfriend, that's a... Sampai-sampai Tom juga hafal siapa saja yang dekat dengannya. Pria gila itu meminta Angela menghubungi keluarganya. Angela pun mengikuti semua yang diperintahkan, berkata pada ibunya bahwa segalanya baik-baik saja. Setelah itu, Tom memberikan kado Natal pada Angela. Kado itu berisi sebuah CD rekaman CCTV saat Angela dan Jim berada di dalam lift. Saat itu, Jim mabuk dan mencoba melecehkannya. Tom berniat mengajak Angela ke suatu tempat. Pria itu melepaskan rantai pada kaki Angela. Kesempatan itu dia manfaatkan untuk menusuk punggung Thomas dengan garpu. Tapi Angela kembali ditangkap dan diborgol. Come on. Why are we going down, Tom? Mereka menaiki mobil menuju lantai P4. Di sana terlihat rekan kerja Angela yaitu Jim dengan posisi yang terikat pada sebuah kursi. Tom berkeyakinan kalau perbuatan Jim pada Angela adalah sebuah kejahatan. Dia pun meminta Angela untuk turun memukul Jim, memberitahu bahwa Angela bukanlah seorang pelacur yang bisa digrepe begitu saja. Tapi Angela menolak, beralasan kalau Jim tidak sengaja dan sudah meminta maaf. No, you don't understand. That was And teach him he can't be touching every woman he wants. He got a little out of hand at a party, Tom. He hardly tried to. He's a good man. Just look at him. He has a family. Lalu Tom turun dari mobil. Dia langsung memukul Jim menggunakan tongkat satpam hingga wajahnya banjir darah. Tak puas dari itu, Tom juga menabrak Jim sebanyak 3 kali hingga ususnya keluar. Reaksi Angela menangis histeris. Dia pun berhasil terlepas dari mobil Tom. Setelah itu, Tom membersihkan sisa-sisa usus yang berserakan. Sementara Angela berhasil memindahkan posisi tangannya ke arah depan. Dia terus berlari hingga ke pos security, mengambil ponsel dan kartu kunci. Angela pun mendapatkan sinyal dari P1, berniat memanggil 911, tapi ponsel malah terjatuh dan Tom hampir menemukannya. Please, if anyone can hear, someone's trying to kill me. Dia kabur menaiki lift, mencoba mencari pertolongan dengan memencet tombol intercom di dalam lift. Tapi sia-sia karena yang terhubung dengannya adalah Tom. Angela frustasi. Dia tidak tahu harus melakukan apa lagi. Terlebih saat Tom memasukkan selang air ke lift hingga air itu penuh dan membuat Angela tenggelam. Tom juga menjatuhkan satpam lobby car dari atap lift hingga Angela terpaksa membuka pintu dan mereka pun terhempas di koridor. Di lain sisi, Tom mencari Angela sambil membawa senternya. Dia pun menemukan telapak kaki. Sementara Angela yang berada di kolong mobil langsung melarikan diri. Lewat CCTV, Tom melihat posisi Angela. Dia juga menyetel musik lewat intercom agar semakin ketakutan. Tapi Angela justru memulai perlawanan dengan mengambil kapak dan memecahkan kamera CCTV. Saat Angela masuk ke pos security, dia menemukan rekaman Tom yang menjamah tubuhnya saat dia pingsan. Pria sinting itu sangat terobsesi kepadanya. Angela pun murka dan menghancurkan TV itu. Kemudian, Angela melihat ada sebuah mobil polisi. Tom di belakangnya langsung menyetrum dan membuat Angela pingsan. Usai menyembunyikan kekacauan, Tom menghampiri 2 polisi yang sempat mendapat panggilan dari Angela tadi. I was just doing my rounds and, it's been a few cars scattered over here and in this level, but on the second.
Namun, setelah berpatroli, polisi itu tidak menemukan apapun yang mencurigakan. Sementara Angela disembunyikan Tom di dalam bagasi mobilnya. Angela sempat berteriak, tapi tidak terdengar hingga mobil polisi itu tetap melaju. Angela pun berhasil keluar dari bagasi dengan sebuah linggis. Dia langsung mengejar mobil polisi yang baru saja pergi. Hal itu membuat Tom merasa menang dan melepas anjingnya untuk mengejar Angela. Angela terus berlari dan masuk ke dalam mobil, tapi anjing itu ikut masuk. Dan tanpa belas kasihan, Angela memukul si anjing dengan menggunakan linggis di tangannya. Perbuatan ini nggak boleh ditiru ya, karena menyakiti binatang adalah perbuatan yang tidak terpuji. Selain itu, Angela juga dalam posisi yang terdesak. Anjing itu pun tewas. Dengan wajah yang penuh darah, Angela kembali menghubungi 911, tapi saluran sibuk. Sementara Tom tampak marah melihat anjingnya sudah tidak bernyawa. Angela bersembunyi, dan saat Tom lengah, dia mengambil baygon dan menyemprotkannya. Angela berhasil kabur menggunakan mobil rental, tapi emang psikopat kuat. Tom dengan cepat mengejar dan menabrakkan mobilnya. Keduanya berhadapan dan hampir saling menabrakkan diri. Namun Tom menghindar dan mobil Angela menabrak tiang, lalu berputar kembali seperti semula. Tom mengira Angela pingsan, dia pun membuka pintu kemudi. Bertepatan dengan itu, Angela menusuk mata Tom menggunakan pulpen, mencekiknya, lalu memborgol sebelah tangannya dengan setir mobil. Tom mulai membujuk Angela meminta belas kasihan. Karena tidak sabaran, dia pun memaki dan menghina Angela. Tadinya Angela ingin pergi, tapi dia kembali berbalik dan merespon dengan menyentuhkan setruman ke bensin yang berceceran. Tom terbakar bersama dengan mobilnya. Mampus kau anjing. Emang kelakuan psikopat harus dibalas lebih psikopat. Angela berhasil keluar meski berjalan tertatih-tatih. Di sebuah jalan yang penuh salju, ambulans berhenti dan menolongnya. Dan film pun tamat. Film ini sangat menegangkan dan sukses membuat jantung saya empot-empotan. Cinta yang Tom agung-agungkan seharusnya tidak membuat Angela berada di posisi berbahaya. Maka dari itu, untuk kalian para buciners, cintai pasangan kalian secukupnya saja ya. Saya akhiri review sampai di sini. Kalau kalian suka, jangan lupa like dan subscribe ya. Karena dari kemarin saya belum ngopi. Sampai berjumpa lagi. Salam beban keluarga, salam anak pertama.